Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abu Bakar Ahmad, biasa dipanggil Abu Bakar. Saya mahasiswa dari Hukum Ekonomi Syariah semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ulumul Quran. Teman-teman sekalian, Al-Quran bukan hanya kitab suci yang kita baca setiap hari, tapi juga objek kajian ilmiah yang panjang dan mendalam. Bagaimana Al-Quran dikumpulkan? Bagaimana ia ditulis pada masa awal Islam, dan bagaimana para ulama dari generasi klasik hingga modern memahami serta menafsirkannya. Semua pertanyaan itu ada dalam satu disiplin ilmu yang disebut Ulumul Quran, ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran. Pada video ini, saya akan mengajak Anda untuk menelusuri perjalanan kajian Ulumul Quran dari literatur klasik hingga metodologi kontemporer. Mengapa Ulumul Quran penting untuk dipelajari? Sebagai mahasiswa yang mempelajari Islam secara akademik, memahami Al-Quran tidak cukup hanya dengan membaca terjemahannya. Kita perlu tahu tentang proses kodifikasinya, ragam qiraat, konteks turunnya ayat Al-Quran, hingga metode-metode tafsir yang berkembang dari masa ke masa. Tujuan dari kajian literatur ini ada 3. Yang pertama, melatih kemampuan membaca dan menganalisis sumber klasik maupun modern. Yang kedua, mengintegrasikan teks akademik dengan visualisasi sejarah. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dalam menyampaikan ilmu keislaman melalui pendekatan multimedia. Perkembangan ulumul Quran mengalami perjalanan sejarah yang sangat luar biasa dalam menjaga keautentikan kitab suci umat Islam. Di masa Nabi Muhammad SAW, ilmu ini belum dibukukan karena para sahabat bisa bertanya langsung kepada Rasulullah, dan hafalan menjadi sandaran utama. Namun setelah Rasulullah wafat, mulailah terjadi fase pengumpulan. Pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran dikumpulkan dalam satu mushaf dan distandarisasi tulisannya untuk menghindari perpecahan akibat perbedaan dialek bacaan. Seiring meluasnya wilayah Islam, pada abad ketiga hingga ke-10 Hijriah, para ulama mulai membukukan cabang-cabang ilmu Al-Quran secara spesifik, seperti ilmu latar belakang turunnya ayat hingga mukjizat Al-Quran. Puncaknya terjadi pada abad ke-10 Hijriah ketika Imam Asyuyuti menulis kitab Al-Itqan yang menyatukan puluhan cabang ilmu menjadi satu ensiklopedia besar yang terstruktur. Hingga akhirnya di era modern saat ini, Ulumul Quran tidak lagi hanya ada di dalam lembaran kitab klasik, melainkan telah bertransformasi ke ranah digital. Ilmu ini sekarang dikontekstualisasikan dengan sains modern dan diintegrasikan dengan teknologi. Melalui evolusi panjang ini, Ulumul Quran terbukti berhasil menjaga kemurnian Al-Quran, sekaligus memastikannya tetap relevan menjawab tantangan zaman saat ini. Teman-teman sekalian, kita masuk pada pembahasan kajian literatur klasik dan literatur modern. Pertama, literatur klasik. Ada 2 karya klasik yang menjadi rujukan utama dalam kajian ini. Yang pertama, yaitu ada kitab Al-Itqan fi Ulumul Quran, yaitu karya Imam Asyuyuti. Kitab ini merupakan ensiklopedia ilmu-ilmu Al-Quran yang sangat lengkap, membahas ilmu mulai dari asbabun nuzul, ayat-ayat makiyah dan madaniyah, qiraat hingga i'jaz Al-Quran atau kemukjizatan bahasanya. Kitab yang kedua yaitu Al-Burhan fi Ulumul Quran, karya dari Imam Az-Zarkashi. Kitab ini menjadi salah satu fondasi metodologis paling awal dalam disiplin Ulumul Quran yang membahas struktur bahasa, gaya sastra, serta aspek hukum dalam Al-Quran secara sistematis. Selanjutnya adalah literatur modern. Berbeda dengan pendekatan klasik yang bersifat komprehensif. Studi modern cenderung lebih fokus dan tematik. Beberapa arah kajian kontemporer meliputi antara lain yaitu 1. Studi kodifikasi mushaf, yaitu bagaimana proses pengumpulan dan penulisan Al-Quran
dikaji ulang dengan pendekatan filologi dan sejarah manuskrip. Yang kedua, tafsir tematik atau maudhu'i yang mengangkat satu tema tertentu, misalnya keadilan, gender, atau lingkungan, lalu dianalisis lintas ayat. Kemudian yang ketiga, metodologi penelitian Quran kontemporer yang memadukan pendekatan linguistik, sejarah, dan bahkan ilmu sosial. Teman-teman sekalian, adapun analisis perbandingan antara literatur klasik dengan literatur modern menunjukkan bahwa dinamika keilmuan yang saling melengkapi. Literatur klasik pada dasarnya berorientasi pada kelengkapan materi dan memegang otoritas keilmuan yang diwariskan secara turun-temurun sehingga berfungsi sebagai fondasi utama yang kokoh. Sebaliknya, literatur modern lebih memperhatikan menitik beratkan fokusnya pada spesialisasi tema tertentu, serta kerap menggunakan pendekatan interdisipliner, yaitu menggabungkan beberapa disiplin ilmu untuk memecahkan suatu masalah. Menggunakan pendekatan interdisipliner guna memberikan kedalaman analisis dan relevansi yang sesuai dengan konteks zaman ini. Melalui karakteristik unik masing-masing, kedua jenis literatur ini tidak saling menegasikan, melainkan berpadu untuk menghadirkan pemahaman yang utuh dan kontekstual. Teman-teman sekalian, ini adalah foto manuskrip penulisan gaya Kufik dan Hijazi. Perhatikan gaya tulisan Kufik ini, tegas, geometris, tanpa tanda baca atau titik. Ini adalah salah satu gaya kaligrafi paling awal dalam penulisan mushaf. Sementara gaya Hijazi yang lebih miring dan sederhana diyakini sebagai salah satu bentuk tulisan Arab tertua yang digunakan untuk menyalin Al-Quran pada masa zaman sahabat. Selanjutnya, ini ada manuskrip Mushaf Topkapi dan Mushaf Samarkand. Mushaf Topkapi dan Mushaf Samarkand adalah dua manuskrip yang menurut tradisi dikaitkan dengan mushaf era Khalifah Utsman bin Affan. Keduanya menjadi bukti fisik yang penting dalam studi sejarah kodifikasi Al-Quran. Selanjutnya yaitu media penulisan wahyu. Sebelum dibukukan dalam bentuk mushaf, wahyu dicatat pada berbagai media yang tersedia saat itu. Antara lain yaitu ada pelepah kurma, kemudian tulang belikat unta, kemudian ada lembaran kulit yang sudah disamak, hingga batu tipis. Keragaman media ini menunjukkan bagaimana penulisan Al-Quran berkembang seiring keterbatasan teknologi zaman itu. Nah, ini adalah diagram perkembangan ilmu ulumul Quran dari klasik ke modern. Timeline ini merangkum bagaimana ilmu ulumul Quran berkembang, dimulai dari masa penurunan wahyu, dilanjutkan kodifikasi di masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Utsman radhiyallahu anhu. Pembukuan disiplin ilmu oleh ulama klasik seperti Asyuyuti dan Az-Zarkashi, hingga kajian akademik modern yang lebih interdisipliner. Kemudian, apa relevansi semua ini dengan kehidupan kita hari ini? Kajian ulumul Quran bukan sekedar cerita sejarah masa lalu, melainkan sebuah instrumen yang hidup memberikan landasan kokoh bagi kita untuk memahami Al-Quran secara lebih kritis, dinamis, dan kontekstual. Relevansi ini menjadi sangat krusial di era sekarang, terutama saat kita dihadapkan pada deresnya tantangan studi Islam kontemporer yang menuntut jawaban atas berbagai isu global seperti keadilan sosial, sains dan teknologi, kemudian dialog antar agama. Sebagai mahasiswa dan kaum terpelajar,
Peran kita tidak boleh berhenti hanya sebagai pewaris pasif dari tumpukan ilmu masa lalu. Kita memikul tanggung jawab besar sebagai generasi penerus yang wajib melanjutkan tradisi kajianmu yang mulia ini. Tugas mendesak kita adalah mengemas dan membumikan pesan-pesan tersebut dengan cara yang relevan bagi generasi zaman sekarang. Salah satunya melalui pemanfaatan pendekatan multimedia agar nilai-nilai Al-Quran dapat diakses dan dipahami secara lebih luas, menarik, dan interaktif. Dari penelusuran panjang ini, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ulumul Quran adalah sebuah disiplin ilmu yang terus hidup, dinamis, dan adaptif yang mengikuti perkembangan zaman. Garis evolusinya terlihat sangat jelas dari era klasik, ditandai dengan lahirnya karya-karya monumental yang bersifat ensiklopedis dan otoritatif, seperti Kitab Al-Itqan karya Imam Asyuyuti dan Kitab Al-Burhan karya Imam Az-Zarkashi yang meletakkan fondasi kaidah keilmuan. Kemudian pada era modern berkembang ke arah studi kodifikasi mushaf yang presisi serta melahirkan metode tafsir tematik maudhu'i. Kemudian pada era modern berkembang ke arah kodifikasi mushaf yang presisi serta melahirkan metode tafsir tematik yang berorientasi pada pemecahan masalah kontemporer melalui bantuan visualisasi modern, baik berupa rekonstruksi manuskrip kuno, artefak sejarah, hingga sajian infografis yang interaktif. Kita dibawa ke level pemahaman yang baru. Kita tidak lagi sekedar membaca dengan teks, melainkan diajak untuk melihat secara langsung bagaimana Al-Quran dijaga keautentikannya melalui tradisi lisan, ditulis dengan penuh ketelitian di atas berbagai media, dan dipelajari dengan penuh hikmat dari generasi ke generasi tanpa terputus. Demikian review literatur mengenai media dan metodologi dalam kajian Ulumul Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambahkan wawasan kita semua. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.